Debut bersama Inter, Acerbi senang bisa main full 90 menit. Laga kedua Inter Milan di grup C Liga Champions 2022-23 saat berhadapan dengan Viktoria Pilsen menjadi laga istimewa bagi bek baru Nerazzurri, Francesco Acerbi. Pasalnya, ex-pemain Lazio itu bisa bermain full selama 90 menit di laga debutnya bersama Inter. Acerbi turut berkontribusi mengamankan pertahanan Inter Milan dalam kemenangan perdana mereka di Liga Champions musim ini. Bertandang ke markas Viktoria Pilsen, Nerazzurri menang dengan skor 2-0. Penampilan Acerbi di laga debutnya ini dapat dibilang layak diacungi jempol. Sebab dalam beberapa kesempatan ia mampu menyulitkan para penyerang tuan rumah untuk membantu Inter mencatatkan clean sheet. Mendapatkan kembali waktu bermain penuh setelah sekian lama menepi membuat Acerbi merasa sangat senang. Itu pertandingan yang hebat dan debut yang bagus. Saya senang dapat bermain selama 90 menit setelah saya absen untuk waktu yang lama. Hari ini penting untuk membawa pulang kemenangan setelah kekalahan melawan Bayern, dan juga penting untuk bisa meraih kemenangan melawan Udinese sebelum jeda, ujar Acerbi. PSG akan kembali kejar Skriniar pada Mercato Januari. Paris Saint-Germain, PSG, diklaim bakal kembali mengejar bek tengah Inter Milan, Skriniar pada bursa transfer Januari mendatang. Terlebih lagi kontrak bek internasional Slovakia itu bersama Nerazzurri belum juga diperpanjang. Seperti diketahui, kontraknya di Giuseppe Meazza akan habis pada tahun depan. Bek tengah berusia 27 tahun itu sebelumnya menjadi pusat perhatian pada jendela transfer sepanjang musim panas kemarin karena menjadi incaran utama PSG. Namun kubu PSG gagal meyakinkan Inter yang dengan tegas menolak semua tawaran klub raksasa Prancis tersebut. Inter menginginkan setidaknya 80 juta euro untuk dapat melepas Skriniar dan mereka berhasil mempertahankannya. Kendati demikian, PSG belum mau menyerah dan siap mencoba lagi mengamankan jasa Skriniar pada Mercato Januari mendatang. Surat kabar Prancis, L'Équipe menjelaskan bahwa penasihat PSG, Luis Campos mulai bekerja menyiapkan tawaran baru untuk Skriniar pada bulan Januari 2023. Campos ingin mengambil keuntungan dari fakta bahwa kontrak sang bek hampir berakhir. PSG semakin terdorong untuk merekrut Skriniar pada Januari nanti karena bek mereka, Presnel Kimpembe menderita cedera hamstring. Kimpembe kemungkinan bakal absen cukup lama untuk menjalani proses pemulihan. Viktoria Pilsen terancam sanksi karena tindakan rasisme. Ada kejadian memalukan saat Viktoria Pilsen menjamu Inter Milan di laga kedua fase grup Liga Champions 2022-23 pada Selasa, 13 September 2022 malam waktu Indonesia Barat. Sekelompok supporter Viktoria Pilsen selaku tim tuan rumah kedapatan melakukan tindakan rasisme terhadap pemain Inter, Andre Onana. Akibat tindakan rasis itu, kini Pilsen terancam sanksi oleh otoritas tertinggi sepak bola Eropa, UEFA. Apalagi, bukti rasisme itu terlihat jelas dalam sebuah video yang menunjukkan para supporter Pilsen meneriakkan ejekan rasis yang ditujukan kepada Onana saat ia sedang menguasai bola. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport, bahwa pelecehan rasis yang nyata terhadap pemain asal Kamerun itu dapat menyebabkan tindakan lebih lanjut dari UEFA. Supporter Pilsen terdengar mengejek Onana di antara para pemain Inter, dan bahwa ejekan itu sangat jelas berbau rasisme di laga tersebut. Jika UEFA akhirnya menetapkan tindakan rasis itu serius, maka Pilsen akan dikenai sanksi, mungkin dengan pembatasan kehadiran penggemar di stadion dan juga bisa diberlakukan hukuman kepada supporter itu sendiri. Kemenangan atas Pilsen buktikan tak salah rekrut Acerbi. Acerbi telah melakoni laga debut bersama Nerazzurri. Bek yang baru direkrut dari Lazio itu tampil full selama 90 menit saat Nerazzurri mengalahkan Viktoria Pilsen dengan skor 2-0 pada laga kedua fase grup C Liga Champions, Selasa, 13 September 2022, malam waktu Indonesia Barat.
Dalam laga tandang di markas Victoria Pilsen itu, pelatih Simone Inzaghi memutuskan untuk memainkan Acerbi sebagai starter di lini pertahanan bersama Milan Skriniar dan Alessandro Bastoni. Bek veteran itu mengisi posisi yang biasa ditempati Stefan de Vrij. Dalam laga tersebut, Acerbi mencatatkan haluan penting sebanyak 6 kali dan juga 1 kali tackle sukses. Selain berkontribusi dalam bertahan, Acerbi juga turut membantu timnya dalam menyerang dengan melepaskan 2 tembakan, termasuk 1 tembakan tepat ke arah gawang. Di sepanjang laga tersebut Acerbi juga mencatatkan akurasi operan hingga mencapai 96%, yang membuatnya mendapatkan pujian dari sejumlah media Italia. Bek legendaris AC Milan, yakni Alessandro Costacurta juga ikut memuji performa kuatnya di laga debutnya tersebut meski sang bek telah lama absen. Menurut Costacurta, keputusan Inter untuk mendatangkan Acerbi di musim panas kemarin adalah sangat tepat. Terakhir kali Acerbi bermain adalah pada 11 Juni, tetapi bagi saya, dari penampilan di laga itu, dia benar-benar menjadi pemain yang dapat diandalkan, ujar Costacurta. Inzaghi akan membuat 4 perubahan susunan pemain. Ini menurut outlet berita Italia Gazzetta It, yang melaporkan bahwa Edin Dzeko adalah favorit untuk memulai lagi sementara Joaquin Correa kemungkinan akan turun ke bangku cadangan untuk Lautaro Martinez, dan bahwa posisi bek sayap kiri adalah pertanyaan yang sangat terbuka. Dalam serangan, Martinez hampir pasti akan menjadi starter, dan masih harus dilihat siapa dari Dzeko atau Correa yang turun ke bangku cadangan, tetapi yang pertama tampaknya lebih mungkin untuk memulai. Sementara itu, di sisi kiri, Matteo Darmian dan Federico Darmian akan menjadi starter, tetapi pelatih juga berpikir untuk memberi Robin Gosens start lagi saat ia terus menemukan performa terbaiknya. Terakhir, Romelu Lukaku masih akan absen untuk pertandingan hari Minggu, tetapi harus kembali setelah jeda internasional. Lukaku berharap kembali berlatih setelah jeda internasional. Ini menurut penyiar Italia Sky Sport Italia, yang melaporkan bahwa pemain Belgia itu belum kembali berlatih penuh dengan anggota skuad lainnya dan terus bekerja secara individu untuk pemulihannya, tetapi ia dapat kembali berlatih dengan rekan satu timnya dalam beberapa hari mendatang. Lukaku dipastikan akan absen pada pertandingan Serie A hari Minggu melawan Udinese, karena telah dianggap bahwa ia tidak akan sepenuhnya fit untuk pertandingan itu dan karenanya tidak akan mengambil risiko. Namun, dengan kembalinya pertandingan melawan Roma dan Barcelona setelah turun minum, pemain berusia 29 tahun itu dapat memulai persiapan dan mulai berlatih lagi dengan rekan satu timnya dalam beberapa hari mendatang.